Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa sarapan pagi dan menggunakan seragam sekolah supaya kita menjadi anak yang selalu disiplin. Ya, anak-anak semua, alangkah lebih baiknya untuk mengawali pembelajaran kita kali ini diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 hidup rukun di sekolah pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Untuk bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat penolakan pada dongeng. PKN-nya menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di lingkungan masyarakat, dan untuk matematikanya membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kalimat penolakan pada dongeng. Ya, kali ini kita akan mengidentifikasi atau kita akan mencari kalimat penolakan pada dongeng yang akan Bu Guru bacakan berikut. Di sini terdapat dongeng Rangrang si semut merah. Rangrang dan teman-temannya selalu mencari makan bersama-sama. Suatu ketika, Rangrang bosan bersama. Ia mencari makan sendiri. Rangrang menemukan gula batu yang besar. Ia merasa senang. Senangnya aku makan sendiri, kata Rangrang. Keesokan harinya, teman-teman Rangrang datang. Hai Rangrang, bolehkah kami mencicipi gula batumu? Rangrang tidak mempedulikan teman-temannya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian, nanti aku tidak kenyang. Teman-teman Rangrang merasa kecewa dengan sikap Rangrang. Ketika sedang menikmati gula batu, ada seekor tapir hendak memangsa Rangrang. Teman-teman Rangrang pun membantunya. Rangrang merasa tidak enak akan sikapnya. Ia kemudian meminta maaf kepada teman-temannya. Rangrang pun berjanji akan membagi gula batunya. Ya, anak-anak semua, dari dongeng yang sudah Bu Guru bacakan, apakah di dalamnya terdapat kalimat penolakan? Apakah salah satu pemerannya ada yang menolak permintaan temannya? Ya, ada. Jadi si Rangrang ini menolak permintaan teman-teman yang lainnya. Karena temannya itu meminta gula batu Rangrang, Rangrang menolaknya karena dia merasa nanti jika gulanya dibagi, Rangrang tidak akan kenyang. Ya, mana ya teksnya? Nah, ini dia. Kita sekarang menemukan kalimat penolakan pada dongeng yang sudah Bu Guru bacakan. Ya, di sini terdapat kalimat penolakan, tapi anak-anak semua harus diketahui. Di sini kalimat penolakannya termasuk ke dalam penolakan yang apa? Sopan atau tidak sopan? Iya, di sini termasuk ke dalam penolakan yang tidak sopan. Katanya, aku tidak mau berbagi dengan kalian, nanti aku tidak kenyang. Nah, kalimat penolakan seperti ini adalah contoh kalimat penolakan yang kurang sopan atau tidak sopan. Ketika kita mengucapkan kalimat penolakan, kita harus mengucapkan dengan sopan dan santun supaya orang yang mengajak atau memberi tawaran tidak merasa tersinggung dengan ajakan dan tawarannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau seperti ini, seperti Rangrang, jawaban penolakan seperti Rangrang, ini kalimat yang tidak baik untuk dicontoh, oke? Selanjutnya, PKN. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya, contohnya adalah menghormati pendapat orang lain.
Anak-anak semuanya, bunyi sila keempat Pancasila masih ingat kan? Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah contohnya menghormati pendapat orang lain. Contohnya menghormati pendapat orang lain. Ada gambarnya sedang musyawarah pemilihan ketua. Nah, di situ dihadiri oleh semua masyarakat. Dan contoh lainnya adalah memberikan pendapat saat berdiskusi, mengambil keputusan melalui musyawarah. Ya, anak-anak semua, dalam masyarakat ketika kita ingin mengambil keputusan, maka diadakanlah musyawarah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena semua orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita semua sebagai anggota masyarakat kita harus adil terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, kita juga harus ikut gotong royong. Ketika ada jadwal gotong royong, kita mengikutinya. Nah, contohnya seperti ini. Ada juga menggalang kegiatan sosial dan bekerja sama dalam siskamling. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita harus peduli sesama. Ketika ada anggota masyarakat yang sedang sakit atau yang sedang berduka, nah kita memberikan bantuan sosial. Dan juga kita sebagai anggota masyarakat harus sama-sama menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya, matematika. Membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan membuat soal cerita. Soal ceritanya dari bentuk soal penjumlahan dan pengurangan yang sudah diketahui. Nah, anak-anak yang membuat soal ceritanya. Untuk mengetahui perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita, nah Bu Guru kasih tahu. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan misalnya ditambah, diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Dan juga kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Nah, misalnya yang penjumlahan. Contohnya ya, misalnya kalau penjumlahan, ibu membeli pensil sebanyak 125 buah dan ibu membeli lagi 250 buah. Nah, itu mencirikan soal penjumlahan karena tadi Bu Guru menggunakan kata membeli lagi. Jadi ketika kita membeli lagi, nih awalnya kita punya sesuatu atau punya pensil, terus kita membeli lagi, berarti pensil kita jadinya bertambah kan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan sekarang contoh pengurangan. Nah, misalnya ini diberikan kepada atau sisa atau selisih dan juga terjual. Misalnya seperti ini. Lani memiliki buku sebanyak 50 buah, diberikan kepada Dayu sebanyak 25 buah. Nah, jadi Bu Guru tadi menggunakan kata diberikan kepada ya. Katanya, berarti kalau misalnya digunakan diberikan kepada, nah itu tandanya berkurang. Contohnya tadi kan, Lani mempunyai 50 buah buku, nah diberikan kepada Dayu. Berarti buku Lani berkurang kan? Dari 50 dikurangi 25. Nah, seperti itu. Sekarang masuk ke contoh.
Membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 175 ditambah 100 dikurangi 250. Nah, contohnya kita awalnya mengerjakan ini dulu ya. Membuat soal cerita ini dulu. 175 ini mau dibuat soal cerita tentang apa? Terserah, bebas anak-anak. Mau tentang kue, mau tentang alat tulis, bebas, atau tentang mainan. Nah, di sini kita akan membuat soal seperti ini. Di toko buku ada persediaan 175 buku tulis. Nah, awalnya 175. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Nah, membeli lagi ini menandakan bahwa soal ini adalah jumlah ditambah. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Nah, membeli lagi kan tambah 100. Berarti benar ya, 175 ditambah 100. Nah, kita baca lagi soal ceritanya. Jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Nah, di sini ada kata terjual, berarti kalau terjual operasi hitungnya adalah kurang. Dikurang 250 buah. Terjual 250, berarti tandanya dikurang 250. Nah, berapa banyak buku sekarang? Nah, kalau misalnya disuruh buat soal ceritanya saja, berarti ini sudah selesai. Ketika disuruh menjawab, berarti seperti ini. 175 ditambah 100 sama dengan 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 0, 7. 1 tambah 1, 2. Selanjutnya 275 dikurang 250. 275 dikurang 250. 5 dikurang 0, 5. Karena 5 tidak dikurangi apa-apa. 7 dikurangi 5, 2. 2 dikurang 2 sama dengan habis deh 0. Kalau 0 di depan gak usah disimpan, gak usah ditulis lagi. Kita ambil saja yang angka ini. Nah, jadi banyak buku di toko tersebut adalah 25 buah. Nah, karena di sini soalnya adalah buatlah soal cerita, maka jawabannya hanya yang kotak hijau saja. Ya, seperti itu ya anak-anak semua. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dan manfaat. Alhamdulillah tema 1 hari ini sudah selesai. Semoga kita semua diberi keberkahan dan pengetahuan atas pembelajaran kita 1 bulan ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam 1 bulan ini ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.